Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana pendekatan dari persamaan keadaan gas real, ya. Persamaan keadaan gas real. Karena gas ideal itu adalah gas hipotetik dan di alam tidak ada, maka terus kemudian banyak sekali yang memberikan usulan agar hubungan PVT itu diterapkan pada gas real, ya. Jadi nanti harapannya adalah usulan hubungan antara P, V, dan T itu nanti lebih akurat daripada gas ideal yang dia merupakan suatu gas hipotetik. Nah, usulan-usulan itu ada yang didapatkan dari empiris murni, artinya dari pengalaman, dari pengamatan di laboratorium. Terus kemudian ada juga yang dia merupakan berasal dari asumsi-asumsi teoretik, ya, mengenai sifat-sifat molekul. Salah satu usulan itu berasal dari van der Waals, yang dia mengemukakan persamaan keadaan gas real itu pada tahun 1873. Jadi pada abad ke-19, ya, 1873. Nah, usulan persamaannya adalah seperti ini. Kalau kita ingat kembali, persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan RT. Nah, ini ada koreksi dari P dan ada koreksi dari V itu, yaitu P ditambah dengan satu suku dikalikan dengan V dikurangi satu suku sama dengan RT ini. Ini faktor koreksinya, ya, suku koreksinya A per V kuadrat, dan faktor koreksi untuk V-nya itu adalah B ini. Kali ini kita tidak akan menurunkan bagaimana van der Waals mendapatkan persamaan keadaan gas real ini. Kita hanya akan sedikit mengulas bagaimana pendekatan dari keadaan gas real ini. Nah, di sini nilai A dan B ini merupakan tetapan, ya, atau konstanta. Karena dia merupakan tetapan atau merupakan konstanta, dan setiap tetapan atau setiap konstanta dalam persamaan itu selalu didapatkan dari eksperimen. Selalu didapatkan dari eksperimen atau dari laboratorium, ya. Nah, konstanta-konstanta atau tetapan A dan B ini untuk tiap-tiap jenis gas itu nanti berbeda-beda. Nah, kita dapatkan di banyak buku, bisa kita dapatkan bahwa untuk unsur-unsur atau gas-gas He, H2, O2, CO2, H2O, Hg, nilainya adalah seperti di dalam tabel ini. Ini nilai A, terus kemudian ini nilai B. Ya, ini satuannya Joule meter pangkat 3 dibagi kilomol, sementara untuk satuan tetapan B adalah meter persegi per kilomol. Jadi ini kalau saya tulis lagi, P ditambah dengan A dibagi dengan V kuadrat dikalikan dengan V minus B sama dengan R kali T. Nah, kita akan melihat, ya, apabila volume spesifik itu V itu sangat besar. Jadi kalau V ini sangat besar, maka kita akan melihat, ya, nilainya ini berarti P ini ditambah dengan sesuatu yang sangat kecil ini, ya, nilainya kecil dibagi dengan sesuatu yang sangat besar. Kecil dibagi sangat besar, maka ini bisa didekati nilainya adalah bilangan yang sangat kecil. Jadi nilai A per V kuadrat ini kecil sekali, ya, kecil sekali. Terus kemudian dikalikan dengan sesuatu V yang sangat besar. Nah, ini sangat besar dibagi dengan B. Nah, P ditambah dengan sesuatu bilangan yang sangat kecil, maka bisa didekati sebagai P saja. Terus kemudian sementara itu V sesuatu yang sangat besar dikurangi dengan B yang nilainya sekian, maka itu akhirnya bisa didekati sebagai V saja. Sehingga akhirnya kita dapatkan PV sama dengan RT lagi. Artinya kalau volumenya atau volume spesifiknya itu sangat besar, maka persamaan keadaan gas real itu pada akhirnya akan persis sama dengan persamaan keadaan
gas ideal. Ya. Jadi akan sama kalau volume spesifiknya itu sangat besar, ya. Volume spesifiknya sangat besar. Dan kita tahu bahwa jadi keadaan untuk gas yang sangat itu sangat besar, maka kita bisa membayangkan kalau gasnya itu volumenya besar, ya, misalkan satu ruangan besar kayak gitu, maka akhirnya kita bisa membayangkan bahwa itu perilakunya seperti gas ideal saja, gitu. Tapi kalau gasnya itu sangat kecil, ya, misalkan dalam satu tabung begitu, maka persamaan keadaan real ini nanti bisa mendeskripsikan dengan baik. Nah, ini adalah permukaan PVT untuk keadaan gas van der Waals, ya. Jadi kita melihat di sini pada titik ini, di sini ada perbedaannya itu, ya. Kalau gas ideal di sini semuanya halus, ya. Untuk gas ideal nanti di sini semuanya halus seperti ini. Tapi untuk gas van der Waals di titik ini, ya, ada perbedaan lekukan, ya. Tadi kalau volume spesifiknya itu besar, jadi P ditambah dengan A per V kuadrat dikalikan dengan V minus B sama dengan RT ini. Kalau volumenya besar di sini, kalau volumenya besar, ini akan sama dengan persamaan keadaan gas ideal. Tapi kalau volumenya kecil, nah di sini perbedaannya. Ini ketika volumenya kecil itu, ya. Ini tampak 3 dimensi untuk hubungan PVT. Bagaimana kalau misalkan ketika keadaannya adalah isotermal, ya, keadaannya adalah isotermal. Kita bisa menyaksikan di sini. Jadi dalam keadaan isotermal, yaitu T-nya itu sama, maka di sini tekanan, ini tekanannya, terus kemudian ini volumenya. Nah, ini yang tadi berbeda itu, ya, yang di sini ini. Nah, ini. Nah, kita dapatkan di sini. Ada perbedaan ini. Nah, ini adalah titik kritis ketika terjadi perbedaan ini, dari yang smooth seperti ini akhirnya menjadi berbelok seperti ini, ya. Nah, di sini titik kritis mulai berbeda. Ini untuk proses isotermal. Kalau misalnya keadaannya sekarang permukaan PVT untuk gas real yang dia menyusut pada saat membeku, ya. Jadi PVT pada gas real ini, PVT pada gas real. Nah, jadi kalau terjadi pembekuan itu apa yang terjadi? Kita akan melihat fenomenanya, ya. Bahwa kalau kita membekukan sesuatu, maka volumenya itu akan menyusut, gasnya itu akan menyusut, ya. Gasnya akan menyusut. Beda kalau kita membekukan cairan, ya. Kalau kita membekukan cairan. Nah, di sini. Nah, di sini kita melihat ini, ya. Volumenya di sini ada jeglekan, ya. Di sini ini menunjukkan bahwa volumenya itu menyusut, ya. Volumenya menyusut, ini volumenya, ya. Yang awalnya sekian ini, ya. Awalnya sekian, nah ini menyusut menjadi ke sini, ya. Sebaliknya, ada juga zat yang dia mengembang pada saat membeku, ya. Ada juga zat yang dia mengembang pada saat membeku. Maka kita amati di sini. Nah, ini perbedaannya, ya. Jadi kalau tadi yang di sini ini zatnya yang dia itu menyusut pada saat membeku. Nah, ini sementara kalau yang di sini yang di bawah ini dia mengembang pada saat membeku. Tambahkan grafiknya adalah semacam ini.